Jadi jangan lagi cari kemuliaan-kemuliaan lain. Kemuliaan hanya di Quran. Jadi orang yang memelihara Quran itu hari-hari mesti mengorbankan waktunya untuk Quran. Waktu apa yang dikorbankan? Ya kalau kita lagi belajar kitab, bukan waktu kitabnya dikorbankan. Kalau kita lagi belajar kitab, ya waktu tidurnya dikorbankan, waktu makannya. Nah, ingat dulu Ustaz selalu bilang macam mana cara mengorbankan waktu makan. في ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Kali dengan kunjungan ini, semoga kunjungan ini menjadikan sebab terbukanya kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Amin. Juga jadi sebab hidayah dan tertutupnya semua pintu keburukan dalam kehidupan kita. Lama mungkin ada yang sudah saling kenal, ada yang mungkin nggak sempat satu pernah jumpa di sini. Jadi nanti kita meminta satu-satu atau beberapa orang ta'aruf, sekalian mungkin menyampaikan kesan yang ada di sini, kesan selama keluar dari sini, mungkin bisa menjadi motivasi. Baik-baik aja cerita kan, supaya bisa kira-kira meningkatkan semangat kita dalam menempuh kehidupan. Ya, dulu datang sini masih anak-anak, sekarang udah pada bawa anak. Jadi mungkin cita-cita kita pastinya tentunya ada yang sudah tercapai, ada yang belum tercapai, ada yang mungkin ke jalan yang lain dari cita-citanya. Nah, itu semua itulah dia ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apapun kita, dimanapun kita, kita harus ingat perjuangan kita untuk Al-Quran dulu itu nggak ada yang sia-sia. Jadi berapa tahun, berapa bulan, ataupun mungkin hanya ada yang beberapa hari di sini, jadikanlah itu apa namanya, menjadi titik tolak kita untuk terusnya ke depan menjadi pejuang Quran. Amin. Pejuang Quran ini, dimana saya selalu sampaikan, kita kalau udah terkadung nyemplung di Quran, jangan lagi tinggal pada Quran, karena orang-orang Quran ini hanya orang-orang pilihan Allah. Orang yang hafiz Quran, dia akan menyerahkan mahkota pada orang tuanya pada hari kiamat. Dan inilah sebenarnya yang ayah ibu kalian, mak kalian tunggu. Mahkota ini sedang kita, cuma arti mahkota ini masih ada apa enggak? Mahkotanya ini udah karat-karat Pak. Mahkotanya itu apa? Itulah dia hafalan Quran kita. Apakah mahkotanya ini jangan pula jadi berputar jadi kopi biasa, atau nauzubillah jadi kotoran pula. Jadi pesantren ini didirikan pun untuk semangat ini, tidak ada semangat yang lain-lain. Nah, kita dulu mungkin yang dari awal sini, gimana awal mengawalinya, tahulah gimana. Nah, kita nggak pernah punya mimpi tentang bangunan, nggak pernah punya yang tahunya kita dulu cuma ngajar aja, ngurus santri aja. Tapi semua kemudahan, semua fasilitas itu Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan. Makanya dalam Quran itu ada kekayaan. Dalam Quran ada kekayaan, dalam Quran ada kemuliaan, dalam Quran ada ketenangan, dalam Quran ada kebahagiaan, dalam Quran ada segala-galanya. Maka Quran itu cukup. Kita yang udah sekarang nggak berada di pesantren lagi, berarti ini tinggal membuktikannya. Di mana orang-orang di luar ini yang nggak pernah belajar Quran, yang nggak pernah ngapal Quran, yang belum hafal Quran, yang dulu nengok kita mondok, sebagian mungkin mencibir, hafal itu ngapal-ngapal. Sekarang orang itu nunggu hasilnya dari kita. Apa hasilnya? Tengoklah, sama aja dia kayak anak. Nah, jangan sampai kayak gitu. Sama aja dia nggak ada dapat apa-apa pun.
Makanya orang Quran itu dia karena sudah merasa cukup dengan kekayaan Quran, cukup dengan kemuliaan Al-Quran, jangan cari kemuliaan-kemuliaan lain dari Quran. Artinya selagi orang Quran itu nggak kembali kepada Quran, maka dia akan tetap dalam kehinaan. Hanya bagi kita yang sudah selesai dengan hafalannya, jadi tinggal menjaganya, atau berapapun yang kita dapat, kita menyelesaikan di tempat lain, semua itu harus kita jaga kemuliaannya itu dengan menjaga Quran. Hafiz itu artinya penjaga. Jadi orang menjaga Quran, Quran itu akan terjaga hanya kalau kita mengorbankan waktu untuk Quran. Mungkin sekarang ada yang sibuk dengan si belajar atau belajar alim, sibuk mengajar. Semua tidak bisa menjadi alasan kita nggak sempat pulang. Sudah jadi toke besar, sudah jadi apapun, sebesar apapun kesibukan kita, maka Quran yang sudah Allah berikan itu tidak bisa kita membuat alasan. Kalau mau sama kawan bisa, tapi di hadapan Allah nanti nggak bisa. Maka orang Ahlul Quran itu orang-orang khusus Allah Ta'ala itu yang menjaga mahkota ini. Al-Quran itulah mahkota yang nanti sampai hari akhirat mau kita serahkan untuk kemuliaan orang tua kita yang sudah terkorban, yang sudah berkorban. Nah, gimana korbannya? Yang sudah punya anak sekarang tahulah nanti anaknya mau macam mana. Mungkin kalau masih kecil-kecil belum tahu lagi. Tapi bagaimana kerisauan orang-orang tua dulu berani berkorban, mau mondokkan anak itu satu perkara yang besar. Tahunya pun nanti sesudah mondokkan anak. Berapa banyak guru-guru nggak sanggup mondokkan anak, nggak sanggup pisah, nggak sanggup. Apalagi dia memang ustadz, tapi istrinya pula nggak pernah mondok, kan? Bertengkar dulu sama istrinya mau mondokkan anak. Emaknya nangis, segala macam. Nah, itu pengorbanan orang tua kalian dulu. Harus kalian siapkan hadiahnya. Maka hadiah terbesar dari penghafal Quran pada orang tuanya di akhirat nanti dia mengangkat derajat orang tuanya, memberikan mahkota dan mengangkat derajat orang tuanya dengan ayat demi ayat yang dia baca di dunia akan dibacakan dan mengangkat derajatnya di akhirat. Hanya sekarang mahkota itu harus kita jaga terus. Kalau di pondok ini tempat membuatnya, segalanya yang ada di sini itu hanya membantu untuk kita membuat mahkota itu, ya kan? Ada ustaz-ustaz, paling besar ustaz-ustaz lah. Ada Pak Firdaus, ada nenek masak, tambah rotan lagi, tambah meja, suruh khidmat, ya. Tambah sapu. Semua itu mahkota untuk membentuk alat untuk membentuk mahkota itu. Maka mahkota yang sudah kalian dapatkan itu tinggalkan lagi, terawat enggak, terjaga enggak, atau mungkin hilang. Itu enggak usah peduli dengan apa kata orang. Orang mau bilang apa, kita tetap ahli Quran, kita tetap berpegang pada Quran. Enggak akan ada orang yang sibuk dengan Quran itu hina, enggak ada. Bahkan barokah yang luar biasa dapat dalam Quran. Barokah yang luar biasa. Sampai sekarang saya alhamdulillah melalui sekian tahun dalam mengurus mengajar Quran, ya walaupun banyak kelemahan dalam diri saya, tapi saya rasakan barokah yang luar biasa. Salah satunya dalam ta'lim Quran itu, mengurus santri, mengurus orang-orang yang hafal Quran dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Bisa pening sikit nggak masuk kelas, ada acara sedikit tinggalkan, jangan. Itu barokahnya. Satu lagi yang nggak pernah saya tanya dalam saya mengajar Quran itu gaji berapa, nggak pernah. Ada gaji nggak ada gaji, nah, ini bukan bilangin kalian harus gitu kan. Kalau gitu pun bagus. Ada gaji nggak ada gaji saya jalan terus. Dan nyatanya alhamdulillah pernah juga nggak bergaji sampai 3-4 bulan dulu waktu masih di. Dan sampai sekarang di pondok ini nggak punya gaji. Tapi kalau rezeki tidak ada siapapun bisa membatasi. Apalagi khususnya rezeki dengan orang Quran itu luar biasa. Mungkin kalian ada yang merasakan juga, sudah banyak merasakan. Itulah nanti yang mau kita dengar sebagian, ada Kartuzari, ada kesan, ada pesan
kesan selama belajar di sini, nanti saya minta kesan sudah belajar di sini, kesan di masyarakat apa yang berhubungan dengan Quran dan pengajaran Quran dan penghafalan Quran, kan? Nah, saya tahu ada beberapa orang sudah dapat umroh dengan Quran, ada yang mungkin apa lagi dikasih istri karena Quran ada, ada yang karena Quran, ya mungkin banyak. Kan, ini semua untuk kita mau dengar supaya kita mendapatkan keyakinan. Karena orang di luar ini udah banyak. Kalau kita orang belajar Quran tapi yakin dengan perdagangan, dengan uang banyak baru mulia, dengan pakaian yang indah baru mulia, dengan punya usaha yang besar baru mulia, itu sebenarnya setelah mengkhianati ilmu kenabian yang sudah ada diberikan Allah. Jadi jangan lagi cari kemuliaan-kemuliaan lain. Kemuliaan hanya di Quran. Jadi orang yang memelihara Quran itu hari-hari mesti mengorbankan waktunya untuk Quran. Waktu apa yang dikorbankan? Ya kalau kita lagi belajar kitab, bukan waktu kitabnya dikorbankan. Kalau kita lagi belajar kitab, ya waktu tidurnya dikorbankan, waktu makannya. Nah, ingat dulu Ustaz selalu bilang macam mana cara mengorbankan waktu makan. Coba. Kira suap. Makan pun kira suap. Masih belajar harus kira gimana waktunya, berapa banyak dia cukupkan waktu. Apalagi yang sudah punya tanggung jawab, sudah bekerja, mungkin sudah mengajar, sudah ngurus santri, atau yang sudah punya keluarga, sudah punya anak istri. Itu dia harus pintar-pintar dengan rasa tanggung jawab, harus memberikan waktu untuk Quran. Satu Quran ini kalau kita karena Quran itu nggak bisa dibaca tanpa tajwid, nggak bisa dibaca tanpa tajwid. Orang yang baca Quran tidak dengan tajwid itu berdosa. Apalagi kita penghafal. Kalau kita terus menerus baca Quran itu akan datang konsentrasi. Kemana kalau kita latih bicep dan tricep kita, main terus setiap hari main 100 kira-kira terbentuk nggak? Bagus nggak dia? Yang macam-macam, sekali tinju bisa setengah mati itu. Kenapa? Karena dilatih hari-hari. Maka begitulah orang yang melatih Quran. Sebenarnya Quran itu nggak akan bisa, apalagi penghafal Quran nggak bisa baca Quran kalau nggak konsentrasi. Bisa nggak? Bisa lari-lari dia kan? Fala tubsirun, fala ta'qilun, jazaan bima kanu yaf'alun, yaksibun, yakulun. Itu kalau kita nggak konsentrasi nggak bisa. Maka orang yang setiap hari bagi waktu, khususnya habis Quran, bagi waktu untuk Quran, dia otaknya itu akan aktif setiap hari. Maka kecerdasannya pun akan terus meningkat. Nah, kalau kalian susah memahami apa-apa, coba perhatikan Quran dalam diri kalian. Nggak paham dia dengan keadaan ini, masih bisa tertipu dengan yang hoax ini, itu berarti kurang paham dengan Quran. Ya, masih bisa tertipu dengan penampilan ini, kurang cerdas. Jadi orang yang terus-menerus baca Quran, kecerdasannya akan terus meningkat. Kecerdasannya terus meningkat. Dan dia nggak akan pikun. Sebelum Ramadan itu beberapa bulan lalu saya takziah ke Medan dengan satu orang Pak Amir gitu, calon wali kota, dia nyupir. Padahal dia pejabat di DJ. Tanya, Bapak kok nyupir aja? Iya, kalau nyupir ini nggak pikun. Kenapa? Katanya kalau nyupir ini otak kita bekerja, jadi orang yang nyetir dia mesti konsentrasi. Maka itu saya pikir Al-Qurannya gitu. Al-Quran kayak gitu. Gak perlu jadi supir Gojek dulu baru konsentrasi. Ya kan? Jangan dari sini. Oh, kalau gitu bagus nih kerja supir Gojek kan. Wow, becak tuh. Nah, tapi kita gunakan Quran. Itu baru dari satu sisi. Baru dari satu sisi. Quran itu akan membimbing kita. Quran itu sudah cukup untuk kita menjaga kesehatan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa Syifa. Quran itu asyifa. Memberi kesehatan. Asyifa itu penawar penyakit, memberikan kesehatan. Jadi dawu mardakum bi shadaqah kata Rasulullah. Obatilah penyakit kamu dengan sedekah. Maka dengan Quran pun bisa
mendapatkan kesehatan dengan Quran. Maka kita yang sudah keluar dari pesantren doa ini, saya memikirkan sampai bagaimana semua orang yang pernah merasai nikmatnya, pahitnya belajar di sini itu, supaya bisa menjadi ahli Quran sampai ke dalam kubur. Amin ya Allah. Supaya jangan termahrum dari kemuliaan Al-Quran ini. Jadi kita mesti menjaga. Mesti menjaga apa? Satu, hormatilah Quran itu. Mesti ada ta'zim. Orang yang ahli Al-Quran tapi tidak ada hormat pada Quran, bagaimana dia bisa mendapat barokahnya Quran? Di antara menghormati Quran itu yang menghormati orang yang ahli Quran juga. Orang yang hafal, bahkan kata Ali apa? Orang yang mengajar dia satu huruf, alamani harfan, ana abdul liman alamani harfan. Aku menjadi hamba bagi orang yang mengajari aku satu huruf. Respek kepada Quran, respek kepada acara-acara Quran, respek kepada pondok-pondok Quran, respek kepada guru-guru Quran, apalagi guru kita. Jadi Quran itu bukan kita dituntut dimuliakan, tapi dengan Quran itu kita menjadi mulia dan ada sifat memuliakan dalam hati kita. Sifat memuliakan. Sehingga kita mampu merendahkan diri karena Allah. Kenapa? Karena kita merasa Quran itu akan memuliakan orang Quran juga. Gak mungkin orang Quran menghinakan ulama. Orang Quran cakapnya sembarangan, ini sebenarnya orang termakhluk. Kita ini orang Quran enggak? Saya dapat satu garbu jari itu dari Pak Rosyad. Pak Rosyad ini nyupirkan untuk Kiai Mahmud Kiai apa ini sekali? Iman Ben. Abdul Halim. Abdul Halim. Kiai Abdul Halim ini mondokkan anaknya di tahfiz. Ustadznya itu muda, masih muda. Jadi Pak Rosyad ini harus nyupirkan Kiai. Waktu Kiai itu jenguk anaknya, jumpa sama Ustadz yang ngajar anaknya tuh, Kiai Abdul Halim ini cium tangan sama Ustadz yang muda yang ngajar anaknya. Yang supirnya ini Pak Rosyad rasa geli, aduh, si muda, Kiai pula yang cium tangan, paksa banget pun cium tangannya. Ya, bagaimana? Karena saya membayangin, subhanallah, itu betul orang yang punya kerendahan hati, orang punya kemuliaan. Orang yang punya kemuliaan itu bukan dimuliakan katanya. Orang yang punya kemuliaan itu tandanya dia pandai memuliakan. Pandai memuliakan orang Quran. Ini ngajari anaknya loh. Kan dia seorang kiai besar, muridnya pun mungkin dah jadi kiai banyak. Tapi begitulah dia mampu memuliakan. Maka kalau kita sekarang ini kita terapkan ke dalam diri kita kemuliaan-kemuliaan ini supaya kita menjadi mulia. Kalau kita mengajar, ini yang paling penting kita ajarkan. Dan mohon maaf, mungkin dulu nggak semua bisa saya ajarkan, banyak yang miss, banyak yang tertinggal. Tapi gitulah manusia, kelemahan kan. Tapi kita akan tetap dapat pelajaran kalau kita tuh mau belajar. Satu lagi, orang yang melakukan ilmunya akan tetap dapat pelajaran dari mana. Kita jangan berhenti, ajarkan. Satu lagi yang saya sangat perlu perhatikan, karena banyak terjadi zaman ini masalah salam tadi, salam ini cium tangan ya. Cium tangan ini sebenarnya ada rupanya pelajarannya. Jadi nggak sembarangan. Sekarang ini ada yang cium tangan ke kening, ada yang ke pipi, ada yang tangannya sendiri ciumnya. Jadi ini sebenarnya mungkin dulu nggak pernah saya ajarkan, tapi bagus saya ini kalian pegang dan ajarkan kepada murid-murid kita semua, adik-adik kita, keluarga kita. Kalau salam itu cium tangan, cium dengan betul. Katanya yang dicium itu di sini, dan hirup udaranya. Kan? Kalau lagi bekas lagi ngasih pakan diri, ya tahan aja tangan. Tapi memang gitulah adabnya. Jangan justru salam cium tangan tapi nggak cium tangan. Tangan ini. Tangan sendiri cium. Jadi ini kita coba kita sebarkan karena ini udah banyak orang nggak mengerti.
Bahkan di kalangan orang belajar sendiri mungkin nggak dapat pelajaran. Kemudian jadilah kita orang yang saling tolong menolong dalam urusan Quran. Di antara kita mungkin ada yang sudah mengajar atau apa. Kapanpun kalian datang kemari, apapun ceritanya, kalau saya masih diperlukan untuk bantu, kami akan sama Pak Bidau semua orang sini siap. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan sungkan-sungkan. Ustaz, kami di sana gini, kami sini perlu. Selagi diri kita masih bermanfaat, kita akan manfaatkan semaksimal. Karena dunia ini nggak lama. Dunia ini sementara, cepat kan. Coba tengok muka kalian makin tua. Makin tua. Ya kan? Kamu cukup sebaya sama saya. Benar ya. Jadi waktu hidup kita ini kita manfaatkan betul-betul dapat kredit yang banyak. Jangan kita fokus hanya di satu ini. Tapi kita buat bagaimana dalam waktu yang singkat kita bisa banyak dapat usaha. Itulah dengan apa? Bantu. Khususnya mungkin ke pondok kita belajar, ke pondok Hindu ini. Namanya di sini orang tua. Jangan sampai orang tua kita yang manggil kita, tolonglah dulu ini. Jangan gitu. Namanya orang tua kita datang. Ayah, apa yang perlu ya? Kalau kita tengok emak kita, itu baru anak yang soleh namanya. Emaknya ini perlu apa ditanya. Tengok sendiri, ini perlu, kira-kira ini perlu nggak? Ini dipanggil minta bantu sampai orang tuanya pun pura-pura nggak dengar. Ini nampaknya aja soleh kan, Nampaknya. Jadi jangan gitu, khususnya kepada urusan Quran. Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba selama hambanya itu membantu saudaranya. Jadi membantu urusan Quran, membantu. Kalau kalian mau buka pondok pokoknya, atau kalian buka madrasah atau apa, saya sangat senang kalau saya itu dilibatkan. Jangan tinggal Ustaz, bisa ini, bisa insyaallah. Bisa kasih ini, bisa. Selama ada waktu, ada umur saya, ada kemampuan saya bisa. Jadi jangan kayak ini diam-diam atau macam takut menjadi saingan. Itu saingan itu hanya ada dalam dunia. Kalau kalian merasa menyaingi sini, berarti kalian itu sudah berbuat dunia. Bentuknya agama tapi dunia. Justru kebaikan ini nggak ada saingan. Kebaikan ini berlomba. Cuma bisa dapat kebaikan lebih banyak. Gitu. Datang aja kembali. Apa yang perlu kita bantu sama-sama bisa kita kembangkan. Apa yang perlu dibuat? Perlu nasihat, perlu cara, perlu pemikiran, bahkan perlu bantuan keuangan. Insya Allah apapun akan kita usahakan sama-sama. Supaya apa? Supaya Quran ini berkembang. Karena kalau saya dengan umur sekian hanya fokus di sini, pahalanya kan ngalir di sini aja. Tapi kalau di sana pun saya dapat. Ya, alhamdulillah sekarang ini sedikit banyak ada yang ngajar, murid-muridnya baca, ngalir terus ke saya, ngalir terus ke guru saya. Baru satu jalur aja, kita buka jalur yang banyak. Jadi jangan kita dalam urusan akhirat, urusan Quran ini nggak ada persaingan. Cuma harus ada respect tadi, harus ada respect. Mungkin nanti kalian di antara kalian pun akan begitu. Dan ini sudah kami rasakan di beberapa pondok yang sudah ada di sini. Murid sini macam dulu lah pindah ke sana terima, itu sebenarnya nggak respect. Sebenarnya kalau dia ada hubungan baik, dia harus tanya dulu murid ini. Kami ini sama ustaz sana itu punya hubungan baik, saling hormat-hormati. Kamu pindah kemari udah permisi betul-betul nggak izin sama enggak? Pokoknya gitu. Jadi kalian pun nanti mungkin akan menghadapi itu. Harus begitu. Ajarkan pada umat ini bagaimana caranya menuntut ilmu itu dengan betul. Kalau enggak, kita pula ada yang rasa gitu. Dari sananya pindah kemari. Ada pula gitu. Padahal kadang-kadang pening orang sana itu. Tapi dia rasa, sana aja pindah kemari. Kita ini banyak pindah kemari. Biasanya gitu ya. Mungkin ada juga yang ngalami. Nggak lama pindah lagi tuh. Jadi ini seolah-olah saya bilang kita nggak ngajari umat ini untuk hormat pada pesantren dan Quran. Saya punya pengalaman, ada kawan
Ustadz dulu orang Djibouti. Kami belajarnya di Shahdadpur di Pakistan. Shahdadpur ini ke Karachi itu 4 jam. Kami di kampung, di perkampungan, 4 jam naik bus. Jadi waktu orang Djibouti ini menikah, kami sama belajar di Djibouti, dia mau pindah ke Karachi karena di kota ada rumah sewa, ada apa semua dekat. Akhirnya kami cari satu pesantren, ada satu pesantren besar. Kami datang ke situ mau jumpa, pertama saya ada waktu ngantari dia, ada berapa orang kami ngantar dia ke sini. Ya dilayan dia, kasih minum buat siapa, cuma belum jumpa. Nanti datang hari anu lagi. Akhirnya udah jumpa, saya tanya, gimana jadi bilang itu enggak? Kenapa? Oh saya datang ke situ dari pagi sampai sore saya nunggu, disuruh tunggu ya, tunggu jumpa mudir yang bisa diterima. Udah lama, tak mungkin 1 kali 2 kali datang, baru mudir kami sama pondok kamu yang di Shahdadpur itu, kami ada hubungan baik. Padahal ini orang luar negeri kan, kalau kita kan, santrinya dari mana? Santrinya dari Nias, kita bangga jauh dari Nias, mondok di sini. Ini dari luar negeri, dari Afrika sana, nggak diterima. Balik aja lah pondok ke sana. Dia bilang kami nggak bisa. Begitu saya belajar dari situ, begitulah mereka punya rasa hormatnya itu. Ada satu pondok, saya nggak bilang di mana, gitu waktu mula-mula buka, bermasukan ke situ murid. Ada kawan yang naik, kok gitu gini ya? Ya orang itu bisa lah muridnya rame. Murid saya sedikit, cuma mau makan. Dia mau cari makan rupanya. Saya bilang insya Allah gitu nggak ada berkat. Jadi jangan kita buat Quran ini cari makan. Makan kita sudah dijamin dengan Quran, datang barokah dalam makanan kita. Dengan Quran datang kemudahan. Tentang kemudahan-kemudahan yang banyak. Jadi nggak usah takut. Ya, nasihat saya terus berjuang Al-Quran. Dan yang kemarin bantulah. Apa yang bisa dibantu sini datang. Saya nggak bisa bantu orang Ustaz nyapu dari depan pulang. Oh boleh. Nyapu aja boleh. Apalagi belikan sapu kan. Jadi jadikan gitu semua supaya kita tuh tetap bermanfaat. Yang nggak bisa ngajar, bantu orang yang ngajar. Yang bisa ngajar mungkin di dalam dakwahkan orang untuk belajar. Tapi yang paling mulia itu nggak ada kemuliaan lain. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Nah, jadi yang lagi belajar silakan belajar betul-betul. Yang sudah selesai belajar, pikir-pikirlah kapan mau ngajar Quran. Nah, jadi mungkin ini ngantar yang bisa.